tentunya Elgin dan juga saudara, kita masih terus mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian karena sepemantauan kami di lokasi TKP, ini tempat pengecekan TKP dari polisi ini, tidak terlihat adanya pelaku yang nantinya akan melakukan rekonstruksi. Dan memang beberapa mobil polisi ini sudah hadir di lokasi TKP, namun kembali lagi pihak dari kepolisian belum mengeluarkan jika mana nantinya ada jadi pelaku, dan dari pihak kepolisian juga belum memberitahu atau mengabarkan bahwa nantinya akan ada pelaku yang dihadirkan di rekonstruksi. Jika kembali tadi lagi seperti yang telah saya sampaikan, untuk informasi yang kami dapatkan dari penasihat hukum keluarga Vina ini memang hanya mengecek TKP saja, dan rencananya untuk rekonstruksi ini akan dilakukan pada hari Jumat dengan jaksa. Dan untuk saat ini memang jika kita lihat memang hanya ada polisi saja yang berada di lokasi TKP, dan tadi juga sudah melihat beberapa lokasi yang memang sudah dilihat yang berada dalam bagaimana proses pembunuhan Vina dan juga Eki. Dan tadi ada beberapa lokasi yang sudah dicek, diantaranya adalah warung nasi di mana tempat Aep biasa makan, dan juga disinyalir melihat bagaimana para geng motor ini melakukan pelemparan batu kepada Vina dan juga Eki. Lalu juga ada cucian motor ataupun mobil yang memang berada di tempat yang hampir berdekatan. Ini merupakan tempat di mana Aep bekerja. Lalu juga ada tempat nongkrong. Tempat nongkrong ini merupakan warung nining di mana tempat para geng motor ataupun pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki ini sering berkumpul. Dan memang lokasinya untuk tempat nongkrong ini berada di Gang Bakti 2 yang jaraknya tidak jauh dari SMPN 11 Kota Cirebon. Dan tadi juga pihak dari kepolisian sudah mengecek TKP yang berada di depan SMPN 11 dan juga warung sekitar nasi. Dan ini pihak dari kepolisian masih terus menunggu di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Tentunya kita masih terus menunggu apakah ini ternyata prarekonstruksi ataupun hanya pengecekan TKP. Kita ini masih terus menunggu keterangan lebih lengkapnya dari pihak kepolisian, khususnya dalam penyelidikan ini di Reskrimum Polda Metro Jaya. Elgin. Ya, Taufik, mungkin bisa Anda jelaskan, ini kami sedang melihat di belakang Anda sedang ada pengaman dari pihak kepolisian. Mungkin bisa dijelaskan, polisi sedang melakukan pengecekan seperti apa yang akan dicari, Taufik? Ya, Elgin dan juga saudara, memang di posisi di belakang saya ini merupakan tempat yang mana diketahui merupakan para pelaku geng motor ini melakukan pengeroyokan ataupun pengejaran terhadap Vina dan juga Eki. Dan dapat Anda lihat saudara, ini di depan saya ini merupakan jalan dan di depannya merupakan pertigaan. Jika kita belok kanan ke depan saudara, ini merupakan jalan menuju ke arah flyover Talun, di mana tempat para geng motor itu membuang ataupun meletakkan Vina dan juga Eki di flyover. Dan tentunya untuk area ini tetap disterilkan. Kita masih terus menunggu apakah nantinya polisi akan melakukan prarekonstruksi ataupun hanya sekedar mengecek TKP. Dan seperti yang ingin saya gambarkan saudara di sini, jika kita belok ke kanan, ini merupakan flyover Talun di mana tempat Vina dan juga Eki ditemukan meninggal dunia pada pagi hari, dan pada awalnya disinyalir sebagai kecelakaan tunggal. Namun setelah diperiksa dan juga diselidiki oleh pihak kepolisian, ini ternyata merupakan terjadinya pembunuhan berencana. Dan dapat saya gambarkan juga ini dari pertigaan yang berada di depan saya, ini ke arah flyover Talun ini memang jaraknya tidak begitu jauh, kurang lebih sekitar 500 meter saja. Tentunya ini kita masih terus menunggu. Pihak dari kepolisian juga sudah bersiaga, sudah berjaga di pertigaan ini yang menuju ke arah flyover Talun. Elgin. Ya, Taufik, hingga saat ini apakah ada informasi terkait saksi-saksi tambahan yang kiranya nantinya akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Ya, saudara, sejauh ini memang saksi-saksi yang akan diperiksa oleh kepolisian yang baru terkonfirmasi adalah saksi bernama Suharsono atau alias Bondol. Rencananya ini Suharsono ini akan diperiksa oleh penyidik kepolisian, hal ini di Reskrimum Polda Metro Jaya ini pada tanggal 31 Mei yang akan jatuh pada hari Jumat nanti. Dan pihak dari Suharsono ataupun Bondol ini juga sudah memberitahukan melalui penasihat hukumnya bahwa nanti akan menghadiri pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan mengaku akan kooperatif serta akan memberitahukan apa saja yang ia tahu. Dan juga Suharsono sempat memberitahukan bahwa ia yakin Peggy Setiawan ataupun Peron ini berada di Bandung saat terjadinya pembunuhan yang terjadi pada 27 Agustus 2016 ataupun pada 8 tahun yang lalu.
Dan tentunya untuk saksi-saksi lainnya, pihak dari kepolisian juga mengatakan akan memeriksa keluarga dari Peggy Setiawan, diantaranya adalah ayah kandungnya, lalu juga ada ibu kandung serta ibu tirinya. Dan selain Suharsono, saudara, pihak dari kepolisian juga sudah memeriksa beberapa saksi, diantaranya adalah Luciana, itu merupakan adik dari Peggy Setiawan. Luciana ini baru saja diperiksa, saudara, kemarin, dan menjelaskan mengenai keberadaan Peggy Setiawan yang menurut Luciana ini berada di kota Bandung pada saat terjadinya kejadian. Dan juga saudara, selain Luciana juga pihak dari kepolisian juga telah memeriksa Linda yang merupakan teman Vina yang saat itu memang mengetahui seperti apa terjadinya lokasi pembunuhan ataupun terjadinya peristiwa pembunuhan Elgin. Baik, Taufik, sekiranya mungkin bisa dijelaskan sekali lagi total dari lokasi rencana prarekonstruksi yang akan digelar pada hari Jumat nanti, Taufik. Ya, untuk bocoran yang kami dapatkan memang ini ada 6 lokasi yang memang akan diperiksa ataupun akan dilakukan pengecekan TKP pada malam hari ini. Yang pertama adalah warung nasi. Warung nasi ini disinyalir adalah tempat di mana saksi ataupun warga yang mengetahui tentang proses pembunuhan Vina dan juga Eki, yaitu Aep, ini sering makan dan memang jaraknya ini tidak jauh dari lokasi pembunuhan. Lalu yang kedua adalah cuci motor ataupun mobil, ini di mana tempat Aep bekerja. Dan untuk lokasi yang ketiga ini merupakan tempat nongkrong ataupun warung nining. Untuk warung nining ini saudara berada di Gang Bakti 2 yang memang lokasinya tidak jauh dari SMPN 11. Dan yang keempat adalah TKP pembunuhan. TKP pembunuhan ini berada di depan SMPN 11 Kota Cirebon, yang dimana ini tempat para pelaku ini melakukan penganiayaan lalu pembunuhan kepada Vina dan juga Eki. Setelah dari TKP, saudara, lokasi kelima yang akan dicek adalah warung sekitar lokasi. Untuk warung sekitar lokasi ini memang berada di sekitaran SMP 11 karena di lokasi SMPN 11 ini banyak warung-warung yang buka, dan pihak dari kepolisian ini akan melihat bagaimana lokasi-lokasi warung yang berada di sekitaran SMPN 11. Dan yang terakhir adalah flyover Talun. Flyover Talun ini berada di perbatasan Kabupaten Cirebon dan juga Kota Cirebon, dan nantinya ini lokasi flyover Talun ini merupakan tempat ditemukannya Vina dan juga Eki yang meninggal dunia pertama kali. Yang pertamanya diduga oleh pihak kepolisian merupakan karena kecelakaan tunggal. Jadi sejauh ini memang menurut informasi yang kami dapatkan ada 6 titik lokasi di mana polisi akan melakukan olah TKP atau pengecekan TKP sebelum nantinya melakukan rekonstruksi yang akan dilakukan pada hari Jumat dengan jaksa Elgin. Ya, Taufik, Anda tadi menyebutkan jaksa akan ikut turun dalam rekonstruksi pada hari Jumat. Apakah hingga malam hari ini Anda mendapatkan informasi kiranya siapa saja selain jaksa yang nantinya akan hadir pada hari Jumat? Ini langsung ke sana deh, lokasi Jembatan. Ya, untuk informasi siapa saja yang akan hadir pada hari Jumat tentunya kami khususnya masih akan terus menggali informasi, tapi sejauh ini informasi yang baru kami dapatkan hanyalah akan dilakukan rekonstruksi pada hari Jumat dengan jaksa. Tentunya kita masih terus menunggu informasi lebih lanjut, baik itu dari penasihat hukum maupun dari kepolisian terkait siapa saja yang akan hadir di rekonstruksi yang akan dilakukan pada hari Jumat. Karena jika kita lihat sekali lagi di lokasi ini, di Jalan Perjuangan ataupun di jalan yang berada di depan SMPN 11 Kota Cirebon ini, memang masih belum terlihat adanya pelaku ataupun para terpidana yang akan melakukan rekonstruksi. Dan kita masih terus menunggu apakah nantinya akan ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian atau penasihat hukum mengenai pengecekan TKP yang terjadi pada malam hari ini, Elgin. Baik, berarti apakah bisa dipastikan, Taufik, apakah kuasa hukum Vina ini juga akan hadir pada hari Jumat? Ya, kami tentunya masih terus mengkonfirmasi terhadap penasihat hukum keluarga Vina apakah akan hadir atau tidak. Kita masih terus menunggu jawaban terbaru dari penasihat hukum Vina. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan saat ini memang dari penasihat hukum keluarga Vina ini akan menuju ke lokasi pengecekan TKP pada malam hari ini. Namun sepemantauan
tim liputan Kompas TV yang berada di TKP pada malam hari ini kami masih belum melihat dari penasihat hukum Vina. Namun untuk yang sudah berada di sini selain pihak dari kepolisian khususnya dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat, ini sudah ada juga penasihat hukum dari keluarga Peggy. Dan dari juga saya sempat melihat ada juga Robi, yaitu merupakan adik dari Peggy Setiawan yang juga turut hadir dalam pengecekan TKP pada malam hari ini. Ya, Taufik, bisa Anda gambarkan tidak? Anda mungkin sudah ada di lokasi, mungkin sejak sore hari. Masyarakat sampai malam hari ini apakah masih berkumpul di sekitar pengecekan tempat prarekonstruksi? Ya, untuk pada malam hari ini saja ternyata masyarakat baru berkumpul. Sejak tadi sore memang tidak ada masyarakat yang berkumpul di lokasi TKP ini karena memang belum ada tanda-tanda akan terjadinya prarekonstruksi ataupun pengecekan TKP. Dan juga tadi polisi juga sempat mengamankan ataupun menertibkan bagi warga yang ingin menonton ataupun melihat rekonstruksi. Dan dapat saya pantau juga saudara, ini jika kita lihat di depan ataupun di trotoar tempat SMPN 11 Kota Cirebon ini memang dipenuhi oleh warga yang tentunya ingin melihat bagaimana pengecekan TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun